semangat sekarang melihat dukungan, dan kita sudah masuk ke dalam draft pick untuk match yang pertama kali ini. Oke, dan inilah dia. Cukup menegangkan ya draft pick untuk match yang pertama kali ini, Pak Muluk. Untuk first pick-nya jatuh kepada Tim Blue Side ya. ya dari Blue Side ini baiklah. Tapi udah ada Rido, Prince Azazel, Zaza, Queen Mirana, Zeus, dan ternyata Diki. Yap, no more meta Diki feeder. Udah, jangan ada lagi lah. Ada Bagong, ada Cleanor, Kireikai, Anissa, dan juga Rita. Bisa dibilang ini ada player yang cukup well played di hari sebelumnya. Itu ada Cleanor, dia pakai Kimi, dan juga Queen Mirana dengan Tamusnya. Dia sempat bisa dibilang ngacak-ngacak sih. Di pertandingan sebelumnya dengan Tamusnya, dia sempat melakukan split push, dan beberapa tim fight kayak dia bisa mengacau balaukan. Membuat formasi push itu kayak bingung buat tim fight atau mau melakukan defense ke arah turret. Nah, cuman masalahnya untuk sekarang juga Nes, kita lihat aja udah ada Khalid, satu offlaner yang cukup kuat juga, yang bisa dibilang bahkan sangat kuat untuk sekarang. High priority pick untuk Khalid, tapi sekarang Khalidnya di ban, berarti masih menyisakan ada Yuzong yang biasanya mengisi untuk silent ataupun offlane, dan juga masih ada tamu saja. Untuk Yuzong sendiri kemarin baru saja kena nerf gitu. Ya. Ada beberapa perubahan yang terjadi di Yuzong itu sendiri, tapi mereka masih punya banyak pilihan juga. Sekarang Hisansin satu core utama juga lelangkan, mengakibatkan banyak sekali hero-hero lain terbuka. Atlas, Kufra terbuka, Hilda masih terbuka juga, Esmeralda masih terbuka. Atau mereka mengadu Uranus kah sama Yuzong. Esmeralda bakal lepas, tapi kemungkinan besar akankah mereka ngeband ke arah segitingnya terlebih dahulu, kayak ke arah Atlas kah, Uranus sih kalau menurut gue. Kufra. Masalahnya Uranus setelah di nerf pun dia masih mengganggu loh, serius. Masih kayak ibaratnya itu ya, ini perubahannya gak banyak sih kayaknya gitu. Tapi ternyata kali ini Hyper Carry Roger yang bakal langsung saja masuk ke dalam ban list, dan Rido ini apa yang bakal diamankan ya oleh Rido. Untuk Assassin, untuk core dari Assassin masih kebuka, cuman sekarang ada satu marksman yang mungkin akan kembali meta, yaitu Cloud, setelah mendapatkan 0,5% tambahan di attack speednya, yang mungkin di saat stacknya 10 tambahan 5% itu akan sangat berpengaruh sekali kan. Sangat Dan berpengaruh mungkin akan kembali menuju ke meta nih. Iya, sooner or later ya kan akan kembali lagi. Tapi ternyata sudah ada Yuzong yang langsung diamankan tanpa berlama-lama lagi. Dan melihat tim Ryzen, mereka bakalan ngamanin Kufra Uranus kah, atau mereka mau hajar dengan adanya, ternyata betul Uranus dan juga Kufra yang lebih mereka amankan terlebih dahulu. Tapi untuk sementara ini, wow, ada dua. saja. Ini satu inisiator udah diambil, udah ada Kufra, lalu udah ada Uranus lagi. Tapi untuk Yuzong bersama Bluetooth Side, mereka baru memiliki satu offlaner, masih banyak sisi yang terbuka. Apakah mereka sekarang akan mengambil core utamanya? Mungkin untuk sekarang core bisa diambil, ataupun satu supportnya lagi. Parsha masih terbuka, Parsha di sini bisa banget diambil. Cuman masalahnya ada Kufra di sisi mereka yang berbeda. Tyrant Revenge bisa langsung nabrak dan masuk ke backline dari tim biru. Dan ternyata kali ini Tamus yang sempat digunakan juga oleh Queen Mirana akan digunakan kembali, dan juga Selena dari Rido. Kali ini cukup menarik juga permainan Selena, sempat di hari sebelumnya 40 ya. Ini sangat-sangat mengganggu sih, apalagi kalau Queen Mirana dikasih Tamus, bakal menjadi bisa dibilang sosok yang menakutkan. Apalagi dia menghadapi Uranus di pede banget. Tapi ternyata Luyi yang bisa dibilang belum di ban akan langsung disecure, walaupun ada sedikit nerf, dia masih cukup owning, cukup kuat juga untuk early stage-nya. Apalagi dengan kehadiran Dispersion itu bisa membalikan satu momentum yang bisa dibilang sudah tercipta ya. Iya, karena untuk untuk Luyi angkatan pertama ataupun generasi pertama setelah sebelum di nerf kemarin, ini untuk damage early-nya gila banget. Gak logis sih Dispersion. Gak logis banget untuk damage early-nya. Tapi kemarin setelah dilakukan nerf, tapi belum begitu banyak perubahan juga, Luyi masih sering bener. Tapi untuk yang lainnya, Chang'e bisa menjadi salah satu pilihan loh. Chang'e di saat level 4, dia bisa melakukan inisiasi sendirian untuk melakukan pencurian terhadap buff dari tim lawan.
Dia juga memiliki speed yang cukup kencang juga, mobilitasnya juga cukup tinggi. Tapi kita lihat lagi ya, hero-hero apa aja yang akan menjadi pilihan lagi dari tim biru ataupun tim merah. Sementara ini mereka akan melakukan satu ban terlebih dahulu. Ya, kalau bisa dibilang kalau mereka mau ngamanin ke arah Chang'e sebenarnya agak sulit sih bisa dibilang, karena dari tim Red Side mereka punya hero-hero yang bisa dibilang pede banget buat nabrak. Ya, Kayak dia punya Kufra, punya Uranus, punya Luigi, tapi Aurora dua support kah? dua support atau Kufra bakal ditaruh di side lane. Nggak masalah kalau dua support, side lane-nya siapa? Nah, atau Luigi side lane. Wah, Nah, bisa dibilang Luigi bukan salah satu hero yang apa ya, clear minion dengan cukup cepat gitu loh. ya. Tapi kalau mau dibandingin sama hero-hero lain kayak Kufra sama Aurora, aku lebih prefer itu sih. Kayak Luigi side lane. Kayak dia juga rotasinya dengan dispersion bisa langsung kacamata balik, tapi ternyata kita di prank. Hilda yang lebih diamankan kali Ini ada Hilda dan Cloud sepertinya akan diambil karena untuk sekarang seperti yang gue bilang tadi ada penambahan 0,5% dari attack speednya di tiap stacknya dikumpul. Mungkin 0,5% nggak kelihatan gitu, apa sih dikit banget 0,5%, tapi setelah dikumpulkan dengan 10 stacknya, buset, jadi 5% tambahan itu berasa banget Pak Blazing. Duet ya sikat habis. bakal di multiple sih hitung-hitung dari segi damage-nya. Dan kali ini Popol and Pak sudah di-secure nampaknya untuk tim Blue Side. Berarti ini bisa dibilang Popolnya bakal menjadi tank, bakal di-support juga sama Selena. Cloud bakal ditaruh di arah mid lane, dan last pick-nya nih mereka butuh hyper carry yang bisa dibilang untuk shutdown mobilitas dari seorang Cloud, dan Link nampaknya bakal menjadi pilihan yang cukup tepat juga. Melihat Yap. memang kemampuan dia yang cukup owning, cukup kuat juga. Tapi ya ada sedikit perubahan sih di mana Tapi balik lagi, Link ada nerf terhadap Link kemarin. Yes. Oke lah kalau begitu, dan sekarang kita akan langsung terbang menuju ke Land of Dawn untuk menyaksikan pertandingan antara SMA 8 Makassar dan juga Universitas Pamulang B lewat Best of One Series. Yes, dan siapakah yang akan melaju ke babak selanjutnya dan mengamankan slot semifinal untuk Piala Memora Esports 2020 Axis, dan kali ini akan ditemani oleh Papulung dan juga Ansel. Dan sekarang kita lihat aja, udah ada Popolnya 2 berada di mid lane untuk langsung mengganggu dan juga mempertahankan areanya. Sementara itu Cloud dibantu oleh Selena terfokus untuk mendapatkan langsung buff sebelum diganggu oleh Universitas Pamulang. Oke, tapi kali ini Prince Azul bakal ketemu dengan seorang Juventus ya. Bakal mungkin agak sedikit kesusahan, tapi lihat dari segi Google belum ada yang pun coba melakukan kontes. Mereka kayak mau make sure, karena ini lagi-lagi best of one, mereka harus benar-benar berpikir dengan matang. Tapi ada Aero bakal balik karena seorang Louis Blake atau kali berangkat dengan seorang Anissa. Lihat di depannya Rido agak sedikit low HP-nya, tapi kali ini masih bisa menyelamatkan diri dari kematian. Tapi lihat Aero-nya connect ke arah seorang Rhythm, tapi hanya di Soul Eater dan Garanti saja. Yap, hampir aja tadi mendapatkan Luigi di early game lewat Abyssal Arrow yang udah dilemparkan, dan itu dia bahaya dari Selena. Dan di saat Abyssal Arrow-nya nancap, biasanya akan terjadi sebuah inisiasi dadakan gitu. Yang tadinya nggak pengen melakukan inisiasi, tahu-tahu di saat Abyssal Arrow-nya kena, ya udahlah sekali jalan gitu 2-3 pulau terlampaui sekalian gitu ya. Betul, bisa ke take down sekaligus ya. Misalnya ini kalau di early game harus lebih aware sih terhadap map, karena bisa dibilang Selenanya kalau udah rotasi bakal bagus banget. Ya, Inwal di bottom lane, Mirana dan juga Zaza. Ada Blazing Duet, lihat di depannya, betul bakal digunakan Mirana untuk break out, mencoba untuk mundur. Tapi lihat satu hit lagi dan first blood ternyata diamankan oleh Kirei Kai, tapi ternyata ada sedikit pertukaran di mana Anissa dengan Louis-nya pun harus ter-take down kali ini, Pak Pulu. Benar sekali. Udah ada satu pertukaran untuk masing-masing tim, Tamus dan supportnya, tapi Kufa kali ini bisakah dia bertahan? Enggak, dikejar habis oleh Kufra. Mau lu masuk ke dalam outer turret juga lu akan menjadi milik gua tuh kata si Kufra. Tapi nice banget ya, mereka langsung nge-commit karena melihat darah sekarat. Mereka nggak mau ngebiarin begitu aja dari member-member SMA 2 Makassar harus pulang dengan tim menang. Mana dia jadi buat teman-teman semua ya yang menjadi satu sekolah ataupun satu kelas dengan teman-teman yang sedang bermain. Tapi Tyler Revenge sebelumnya kita lihat dulu langsung aja connect, tapi di sisi yang berbeda. Di Yuzong yang berhasil untuk mendapatkan Luigi Blazing Duet dilakukan, tapi Kufranya tertinggal di bagian belakang. Apakah dia bisa bertahan?
udah ada belas satu Tempest of Blade langsung dikeluarkan aja, tapi tergigit oleh Kupa, dikejar, Kupanya bingung, Kupanya galau, dan sekarang Kupanya balik ke arah majikannya. Yes, tapi tiba-tiba Kireke langsung melakukan rotasi. Mau sebenarnya ngebantu tim fight, tapi ternyata saya bilang kalau mereka terlalu memaksakan early game kayak gini, ya untuk awal cukup sulit sih menghadapi seorang Selena, tapi gantung arah tengah Kireke bahkan kita cicil aja one v one situation. Mountain saya bakal connect dari seorang Queen Mirana. Lihat dia pede banget dengan ada transit di rumah dan juga Ionic Age dari seorang Uranus. Oke, digangguin habis-habisan oleh Uranus. Ini dia kalau udah ada Uranus di dalam tim, sebenarnya walaupun dia udah di nerf, tapi distraction yang bisa dilakukan oleh Uranus itulah yang membuat kita kayak kalau emang gak kuat pecah fokus jadinya. Yes, bisa dibilang kayak dialihkan ya untuk fokusnya, tapi dan main ada one v one situation. Bagong akan menghadapi Prince Azazel. Power of Malice bakal digunakan soal gripnya, mau coba dibalikin keadaannya tapi nggak bisa. Bagong masih cukup cepat dan cukup tebal juga dari segi HP-nya. Iya, Tyrant Revenge pergi ke arah mana kata ditamu pun harus pergi mundur, tapi sebelumnya udah Raucing Ball yang langsung mengikuti dan juga mengcover pergerakan dari teman-teman SMA 2 Makassar. Cloud-nya langsung masuk ke bagian tengah dengan Battle Mirror Image yang masih mengulang start demi start dari orang Arthur akhirnya. Sementara itu di sisi yang berbeda udah ada yang tumbang lagi dan sekarang Kufranya, what happened with you bro? Terkurung sendirian di bagian tengah. Yes, kali ini teman bantuan juga dan seorang Nino mengejar seorang Rindo di depan. Langsung saja ditusuk Tempest of Fate. Mirror masih menggunakan ke arah belakang. Lihat di depannya Zeus cukup belum HP. Di Evian Sword satu hit lagi didapatkan oleh seorang Nino. Double kill diamankan. Mirror mencoba untuk escape, tapi lihat Bagong pun datang memberikan para bantuan dan 3 harus tumbang dari SMA 2 Makassar. Wow, ini menjadi sebuah kerugian untuk Makassar di mana mereka tadi melakukan inisiasi di saat pertama dan mereka berhasil mendapatkan tank. Tapi ternyata ada balasan yang mendadak hadir dan mengakibatkan core utama mereka pun kali ini bisa ditumbangkan. Ini rugi banget untuk SMA 2 Makassar. Serius ini rugi sih. Oke, tapi ternyata Kireke so gripnya. Wow. Sakit banget dari Prince Azazel. Itu langsung mundur sih, dia udah nggak bisa komit lagi. Karena kalau dia maksain juga, dia ke take down dan malah top turretnya bisa didapatkan oleh seorang Yuzong. Iya, ini bahaya dari Yuzong di saat pasifnya itu aktif. Regen HP yang dia milikin itu tinggi banget loh cuy. Walaupun udah diturunin juga, tapi ya mau nggak mau masih tetap tinggi. Oh, dispersion bakal digunakan oleh seorang Anissa karena terlalu late, tapi ternyata Yuzongnya pun langsung bergerak dengan begitu sigap dan menghindari Kireke-nya. Oke, Bagong masih berada, tapi kali ini Kufra again and again tertinggal di bagian belakang. Lui, apa yang kamu lakukan? Terlalu maju dan mencoba untuk ngepop ke arah hero, tapi Yuzong kali ini terpancing, malah dia yang harus dipulangkan. Blade of Emphasis diambil oleh Bagong. Oke, tapi di antara bawah ada 1v1 situation. Kireke menghadapi seorang Queen Mirana. Motor saya bakal digunakan Transcendent One, maka akan maju kali ini menghadapi seorang Samus. Walaupun dari segi level dia unggul, tapi dari Kireke dia belum punya ya ada concentration. Tapi kali ini untuk mid lane turret bisa diamankan. Datang malah bantuan dari seorang Zaza. Atap Delivery digunakan, tapi Uranus-nya udah nggak bisa kabur lagi. Iya, War of Delivery-nya juga tadi udah berhasil untuk mengambil satu stack lagi. Attack speed-nya juga semakin bertambah. Tapi untuk Dragon Tail di bagian atas ada satu habisan roh yang langsung connect. Tempest of Blade langsung dikeluarkan aja. Black Dragon Form kali ini pun langsung di pop up. Langsung nabrak ke arah ibu-ibu kos yang langsung mengamuk lari ke arah pegunungan, rerumputan dan perbukitan lah. Pokoknya yang penting sembunyi dia di situ ya. Gunungnya dari mana ya, tapi lihat di arah bottom lane-nya Queen Mirana 1v1 situation. Attack range langsung saja di take down. Wow. Ada bala bantuan dari seorang Anissa. Tyrant Rage yang connect banget. Lalu ada damage dealer tambahan lagi di bagian belakang dari Lui, dan itu semua mengakibatkan Tamus harus terpojok lemas, harus tersudut layaknya lukisan Mona Lisa di dinding-dinding Land of Dawn. Yes, tapi pelan-pelan Zaza berhasil ngamanin turtle buff. Ini bisa dibilang cukup diuntungkan juga untuk tim SMA 2 Makassar untuk di early stage-nya. Lihat sini Rage yang nggak koneksi apapun, mau single mau coba nge-cancel, tapi lihat tetap blessing bakal dipopong. Lihat di arah depan di special rotation juga dari seorang Anissanya. Bagong mulai mengincar, mega kill diamankan oleh seorang cleaner. Bakal dikit Rindo pun harus ditumbangkan. Double kill di arah depan dari seorang cleaner, tapi dia karena juga low HP di arah depan. Zeus juga bakal di-kill lagi dari, tapi dari
Wow, satu kali ini. Oh, ternyata tiga. Yes, Zeus yang bakal tumbang kali ini Pak Pulu. Wah, kembali hadir sebuah kerugian untuk SMA 2 Makassar di mana core-nya pun terkena kembali dan Link-nya masih berhasil kabur di saat tadi kita lihat aja HP-nya sisa dikit banget, darahnya sisa dikit banget kayak keuangan kita di akhir bulan, Ben. Udah tipis banget darahnya. Tipis banget, serius. Kena sentil aja udah langsung hilang dalam sekejap mata. Tapi kali ini cukup agresif juga. Kirei akhirnya berhasil dapetin outer turret di arah bottom lane menghadapi seorang Queen Mirana yang cukup tertekan juga. Tapi lihat di arah blue buff-nya, Blazing Duel di pop up Anissa lagi-lagi harus tertunduk lesu, harus ke takedown kali ini dari seorang Iya, masalahnya di sini mereka untuk Unpa, mereka punya Hilda. Harus tetap fokus dengan Hilda. Kenapa? Hilda di saat keluar dari rerumputan, dia dengan stacknya yang udah terkumpul beberapa untuk melakukan poke damage terhadap ini ya, Cloud. Dijamin mungkin sisa 1 bar atau 2 bar kalau memang Battle Mirror Image nggak bisa nyelamatin. Tapi apabila udah terlock kemanapun Battle Mirror Image biasanya Hilda akan langsung tetap ngejar gitu loh. Betul, tapi lihat di tengah rintem ternyata ada Recha ada angin. Tapi lihat dari seorang Zazanya, Kuri bakal diberangkat untuk escape langsung mundur. Berhasil escape, akankah bakal ditabrak? Tapi ternyata Zaza is still alive. Distraction, rotation, Masuk. bakal sedikit tertekan. Lihat, yin yang-nya duality bakal connect dari seorang Anissa tapi gak cukup damage-nya. Kata bantuan juga dari seorang Yuzong Prince. Zaza gara-gara showman-nya, pengen bakal dibuka. 1-4, dipilih bakal di depan, tapi dipacul-pacul saja. Sistemnya low HP, satu win lagi, breakout digunakan. Tapi lihat, wow, timbang yang cukup panjang. Tapi lihat kali ini kira-kiranya cukup low HP dan harus mundur semua dari Universitas Pamulang B. Wow, pertarungan macam mau barusan itu begitu panjang ya pertarungan yang terjadi, Ben ya. Tapi kali ini blue buff yang harusnya menjadi milik Link itu nggak ada. Link mungkin beberapa saat ke depan akan gimana ya? Kurang intens untuk melakukan sebuah serangan karena bensinnya akan cepat habis, karena bahan bakarnya pasti akan cepat habis. Tapi untuk sekarang menjadi sebuah kesempatan lagi untuk Zaza melakukan well pump, melakukan farmingan dengan cepat karena untuk 2 menit ke depan kemungkinan Link-nya nggak bakal terlalu mau intens untuk ikut di dalam war. Yes, tanpa ada buff ini bakal menjadi kerugian juga. Oh, Zaza, Blazing Duet-nya bakal mudah di pop up dalam seketika saja. Berarti untuk beberapa menit ke depan bakal gak ada ultimate. Big Ben Mirana mau coba untuk breakout di diving, langsung Kirei mendapatkan 1 poin kill di arah bottom lane. Tapi lihat di arah bottom lane-nya Prince Azazel Black Dragon Bomb langsung ditusuk dengan Devia Sword. Dan Zazanya Kuri bakal ke pop up, bakal dipacul. Enggak, tapi hanya didorong saja dan mencoba untuk mundur. Tapi lihat, bottom turret-nya berhasil didapatkan oleh seorang Uranus Kirei. Iya, dan blue buff milik SMA 2 Makassar pun sekarang udah respawn. Ini menjadi sebuah kesempatan untuk Link bisa nge-invite langsung ke arah blue buff tersebut. Ada Popolen Kupa juga yang udah mulai mempertahankan areanya, tapi blue buff sepertinya akan diambil oleh Link. Udah ada 1 NOD diambil oleh Lui, tapi untuk Cloud sendiri melakukan sebuah farmingan dan farmingannya diambil oleh Uranus. Iseng banget, pasti kesel banget karena red buff-nya diambil. Ya ampun. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Dari seorang Kirei nice dulu banget, langsung mengamankan red buff dari seorang Cloud. Dan ini menjadi kerugian di menit yang 11, dimana mungkin untuk dari segi mid game mau ke late game ini bakal menjadi kerugian tanpa adanya red buff untuk seorang Cloud. Iya, cuma balik lagi, Cloud adalah marksman. Semakin lama waktu bermain, marksman akan semakin sakit lagi, semakin kenceng lagi apabila seluruh itemnya. Mungkin untuk Assassin juga seluruh itemnya bisa sakit banget juga di akhir game. Tapi ya ini benar-benar adalah marksman jaminan di hari tua kita. Tuh, kali Bagong udah dapetin 3 Tuh, coba ribuan. sakit Hildanya, Bu. Ih. Keras, tapi ternyata ada team fight. Ternyata Queen Mirana yang arah nowhere harus ke pick up. Dan kali ini Lord terbuka dengan cukup lebar. Dan ini bisa dibilang udah ke enhance. Bakal mau coba dikonteskan Save 7. Bakal sedikit terzoning out, datang malah bantuan. Caranya sedikit lagi datang duet dari seorang Cloud. Zaza di depan, berarti dapat satu kali ini di depan. Mau coba untuk mundur, Cloud down, langsung dipacul oleh seorang Bagong. Kali ini Prince Azazel pengen mau pembelian depan. Rido di arah belakang, mau coba untuk bertahan. Azazel aja, masih ada Rose Gold Meteor. Bisakah dia bertahan? Dia bertahan. Oke, bakal coba untuk penuh lagi, tapi oh my god, mikir lagi, mau semak, tapi gak bisa. Dari seorang Prince Azazel harus take down
Tempest of Blade harus dikeluarkan dan sepertinya mereka akan mundur, tapi ternyata enggak, dibegal aja oleh Uranus. Untungnya Selena masih bisa masuk ke dalam base-nya. Ini pembegalan yang terjadi oleh Uranus baik banget, tapi tadi perpaduan antara Uranus dan juga Hilda itu udah sih sulit banget dilawan, Pak. Wah, pinter banget karena Hilda di sini bener objektif banget. Dia ngincer ke arah damage dealer-nya. Cloud-nya ditumbangkan dan SMA yang Makassar udah nggak bisa berbuat banyak lagi. Mereka butuh damage dari seorang Cloud dengan Blazing Blade-nya. Wah, hebat, apa yang terjadi? Kamusnya hilang di sisi yang berbeda, tapi dari mindsetnya sakit banget. Link pun sekarang Tempest of Blade udah dikeluarkan, tapi nggak connect ke arah siapapun. Bahkan Black Dragon pun udah langsung mengejar ke arah Link. Apakah Link bisa selamat? Tapi sepertinya dia selamat, Abed. Yes, masih bisa mundur kali ini. Mereka nggak mau terlalu memaksakan, tapi lihat red buff-nya mau coba diambil lagi oleh seorang Bagong. Mereka nggak mau membiarkan begitu aja dari seorang Zaza memegang red buff-nya dengan begitu mudah. Dan kali ini Lord-nya juga sudah mulai berjalan ke arah mid lane. Akankah kali ini Lord-nya bakal mencoba untuk menghancurkan base turret dari SMA yang Makassar di arah tengah? Oke, satu bisa roll langsung connect aja ke arah satu orang, yaitu Kufra. Tapi Kufra kali ini nggak ada. dilompatin ke bagian depan dan ternyata